Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali pada materi mata kuliah rekayasa lingkungan bangunan pertanian ya. Jadi hari ini akan saya bahas adalah tentang pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kemarin sudah dibahas tentang gelombang elektromagnetik, banyak ya, warna, spektrum juga sama. Sekarang apa hubungannya kita kaitannya dengan yang kita bahas sebelumnya, seperti itu. Oke. Peran penting cahaya matahari. Jadi cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi tumbuhan khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lanjut, peran penting cahaya matahari. Lanjutannya ya, cahaya merupakan faktor penting terhadap kelangsungan fotosintesis. Sementara fotosintesis merupakan proses menjadi kunci dapat berlangsungnya proses metabolisme yang lain di dalam tanaman. Pengaruh cahaya juga berbeda pada setiap jenis tanaman, memiliki reaksi fisiologi yang berbeda terhadap pengaruh intensitas, kualitas, dan lama penyerapan oleh matahari. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan volume yang meliputi pembelahan dan pemanjangan sel serta proses awal dari diferensiasi, sedangkan perkembangan adalah spesialisasi struktur dan fungsi dari sel membentuk jaringan dan organ tanaman, yang diterangkan oleh Profesor Riset Dr. Ika Mariska tahun 2012. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran maupun bobot kering tanaman, sedangkan perkembangan adalah perubahan sifat-sifat fisiologis akibat adanya diferensiasi sel tanaman. Menurut Widodo dan Samara 2007. Nah, ini ada sebuah istilah yaitu etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan tanaman yang cepat yang akibat tidak adanya cahaya atau kurangnya cahaya. Jadi ciri-ciri etiolasi adalah batang tanaman tersebut lebih panjang akan tetapi kurus dan tidak dapat berdiri tegak seperti normalnya. Tanaman yang mengalami etiolasi terlihat lemah dan pucat warnanya. Apabila tanaman tersebut mengalami etiolasi hingga terbentuknya daun, maka daun yang dihasilkan kecil, kerdil, dan berwarna pucat akibat kurangnya nutrisi dari energi cahaya matahari. Akar dari tanaman yang mengalami etiolasi kurang lebat tapi cukup panjang. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau ada tanaman yang kurang cahaya matahari seperti itu, jadi panjang tapi lemah, ya seperti kecambah itu yang dijual di pasar seperti itu. Oke, beda dengan yang terkena matahari, dia lebih padat, daunnya lebih berkembang seperti itu. Oke, lanjut fotosintesis. Fotosintesis suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Bersumber dari Wikipedia, di mana proses dari fotosintesis adalah C6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya dibantu oleh klorofil menghasilkan C6H12O2 itu glukosa ya. Dan menghasilkan O2. Lanjut, gelombang elektromagnetik kita ulang lagi biar lebih kompleks ya. Menurut Campbell adalah gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet. Jarak antara puncak dan gelombang elektromagnetik seperti panjang gelombang. Panjang gelombang berkisar antara kurang dari 1 nanometer untuk sinyal gamma hingga lebih dari 1 km untuk gelombang radio. Contohnya kemarin sudah dibahas ya. Jadi ini kemarin ada radio paling panjang gelombangnya, paling kecil adalah gamma ray, dan cahaya tampak itu ada di posisi sini.
Cahaya spektrum cahaya tampak yang kita bahas tadi. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang panjangnya gelombangnya berkisar antara 400 nanometer hingga 700 nanometer. Namun cahaya tampak hanya suatu jenis dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terjadi dalam interval lebar yang disebut spektrum elektromagnetik. Jadi warnanya adalah di antara ini ya, di antara 400 nanometer sampai 750 nanometer, di mana ada warna ungu, biru, biru muda, hijau, kuning, oranye, dan merah. Jadi setiap warna itu ada ada gelombangnya yang bisa dilihat di sini. Banyak gelombangnya 300 biru, ungu, biru, hijau, kuning seperti ini, sampai 700 tertinggi ada merah 750. Oke, berikutnya klorofil. Jadi kita bahas satu persatu ya, ini biar apa hubungannya sih dengan warna, apa hubungan dengan klorofil ya, kenapa ada apa seperti klorofil dalam bahasa Inggris. Klorofil atau zat hijau daun, terjemahan langsung dari bahasa Belanda bladgroen, adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil memberi warna hijau pada daun tumbuhan hijau. Molekul klorofil menyerap cahaya merah, biru, dan ungu, serta memantulkan cahaya hijau dan sedikit kuning, sehingga mata manusia memvisualisasikan sebagai warna hijau. Dalam proses fotosintesis, baterainya mau habis. Dalam proses fotosintesis terdapat 3 fungsi utama dari klorofil, yaitu memanfaatkan energi matahari, memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat, dan menyediakan dasar energetik dari ekosistem secara keseluruhan. Dan karbohidrat yang dihasilkan fotosintesis melalui proses anabolisme diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat, dan molekul organik lainnya. Fungsi klorofil menyerap cahaya berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata atau yang terlihat ya. Klorofil dapat menampung energi cahaya yang diserap oleh pigmen cahaya atau pigmen lainnya menjadi fotosintesis, sehingga klorofil disebut sebagai pigmen pusat reaksi fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan hanya dapat memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang antara 400 dan 700 nanometer atau nanometer, yaitu cahaya tampak tersebut. Pada tanaman tingkat tinggi ada 2 klorofil, yaitu yang buahnya hijau tua dan berwarna hijau muda. Klorofil A dan klorofil B paling kuat menyerap cahaya, dan di bagian merah paling kuat menyerap cahaya di bagian merah, yaitu 600-700, sedangkan paling sedikit hijau cahaya hijau 500-600. Dengan cahaya berwarna biru dan spektrum tersebut diserap oleh karotenoid, dan karotenoid ternyata berperan membantu mengabsorpsi cahaya sehingga spektrum cahaya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Energi yang diserap karotenoid diteruskan kepada klorofil A untuk diserap gunakan untuk proses fotosintesis. Demikian pula dengan klorofil B. Jadi ceritanya klorofil A menyerap ungu, biru ya, sedikit hijau, kuning masih ini hijau banyak dipantulkan, tapi tetap diserap sedikit aja. Ada sebagian yang serap karena di sini tidak nol ya, seperti itu. Klorofil V ini, kalau di klorofil B menyerap juga biru seperti itu. Karotenoidnya dia seperti ini, dia menyerap warna-warna ini juga diambil. Terus ini juga ada klorofil B dan klorofil A, dan ini klorofil F yang menyerap sinar infrarednya banyak. Pada tanaman tingkat 2 ya tadi itu ya. Nah ini dia sebuah video dari YouTube ya, sambil dari YouTube.
di mana di sini alamatnya, di mana nanti dia membahas tentang perkembangan teknologi LED yang buatan untuk seperti matahari ya, menggantikan sinar matahari. Jadi mereka kan posisi di luar negeri itu kan apa namanya, tanaman itu susah untuk tumbuh jika itu pada musim dingin atau musim salju. Tapi sekarang dimana dengan bantuan lampu yang berenergikan listrik, mereka bisa menyinari tanaman mereka seperti itu. Kita percepat pembahasannya biar jelas, nanti bisa. Ini lampu-lampu yang digunakan ya seperti lampu di jalan kita ya, di sekitar ini lampu di pendidikan itu ya, lampu LED yang dipasang oleh pemerintah itu seperti itu. Terus ini karakter tanamannya kurang cahaya sehingga dia agak menutup seperti itu. Dia mencoba 3 macam jenis lampu, dimana lampu pertama seperti lampu yang dipergunakan di jalan, satunya yang khusus untuk lampu untuk tanaman ya, banyak ini dijual di beberapa toko online Indonesia juga dijual. Terus yang ini juga pakai lampu ini yang biasa untuk dijual untuk di pedagang buah, yang ketiga. Jadi dia ingin tahu bagaimana hasilnya. Dia tes bagaimana karakteristik cahaya yang ada di yang setiap lampu, bagaimana sinar spektrumnya, bagaimana dengan menggunakan alat tertentu ya. Ini lampu yang ini dia ini sinar matahari. Ini lampu yang dia gunakan mikro full spectrum. Ini ultra UV, ini ultraviolet orange itu ya, ada yang itu khusus tanaman. Dan ini pakai ini CVL lampu T ya, itu ya seperti ini. Tapi yang dia 200 watt. Ini menggunakan 165 watt, ini 106 watt. Ini matahari. Bagaimanapun matahari yang masih lebih bagus lengkap. Kita majukan biar hasilnya dia mencobanya seperti itu, dilihat perkembangannya. Tanamannya mulai segar sekarang dikarenakan seperti ini ya. Ini lampu TVL ya. Tanaman segar sudah dikarenakan ada sinar matahari ya, seperti itu. Ini agak layu ya, apa karena terlalu panas, karena memang 200 watt ya.
ini. Setelah itu ditimbang. Jadi dia itu menanam dari kecil ya, pertumbuhannya ya. Jadi bagaimana hasilnya. Jadi setelah dilakukan penimbangan, dihitung bagaimana hasil dari sebuah pengaruh dari cahaya itu terhadap mana ya, seperti itu. Dia tidak menghitung lingkaran batang ataupun tapi dia menghitungnya langsung ke hasil. Bagaimana dengan hasilnya? Ternyata dengan lampu mikro yang dimana 106 watt ini lampu UFO 165 CVL 200 watt, pertumbuhannya bagus, sama-sama bagus ya, bagus, tapi hasilnya ini mendapatkan 318. Ini mendapat lampu ini mikro mendapatkan 318 gram beratnya. Terus ini 272 lampu yang biasa digunakan ada namanya UFO ya, seperti itu, ada warnanya, infrarednya paling banyak, dimana terus CVL dia menghasilkan 130 gram dengan watt yang lebih gede, seperti itu. Jadi ini pengetesan untuk lampu ya. Jadi seperti ini dia dihitung dengan karakteristik lampu hijaunya banyak dipantulkan, tapi ini infrarednya dan biru itu utama merah dan biru, tapi anunya masih kalah ya dengan yang lampu. Jadi ya itulah, tergantung dari karakteristik dari sebuah tanaman ya, sifat dan karakter tanaman nanti bisa diubah diuji. Ini masih penelitian ini masih belum clear ya, jadi harus diuji dengan tanaman lain apakah sama atau tidak, seperti itu ya. Ini bisa dilanjutkan penelitiannya, dipersilakan ya. Anda bisa meneliti, seperti tidak bingung bagaimana harus meneliti biar apa yang kadang-kadang itu bingung apa yang harus diteliti. Sebenarnya bisa banyak yang bisa menjadi bahan penelitian ya, seperti itu. Dan kesimpulannya, sebuah spektrum warna dibutuhkan. Memang warna hijau dan kuning merupakan warna yang paling sedikit diserap oleh pigmen dibanding warna ungu, biru, jingga, dan merah. Kalau kita lihat bahas tadi, bahasanya paling banyak diserap adalah ada ungu, biru, paling kecil adalah hijau dan kuning. Hijau paling kecil ya, kuning, oranye, dan merah. Tapi semua itu tergantung dari karakter dari sebuah tanaman itu dan kualitas itu. Itulah kuliah kita ya, moga-moga pendek dengan meskipun dengan secara online tidak bertatap muka, maka moga-moga ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat. Moga-moga saya merencanakan minggu depan ada tugas besar pengganti UTS seperti itu, tapi tunggu aja nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa Anda untuk absen keterbacaan dari video ini, absen di bawah, memberi komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.